Selamat malam, perkenalkan nama saya Angelina Deftrana Koro, kelas 1C NIM 2103020084, Prodi Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya ingin mereview buku tentang pengantar sosiologi bab 3 dengan tema kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pengantar. Apabila manusia dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, dia tak akan dapat hidup sendiri, karena sejak lahir manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Lagi pula, manusia tidak dikaruniai Tuhan dengan alat-alat fisik yang cukup untuk dapat hidup sendiri. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, agaknya yang paling penting adalah reaksi yang timbul akibat adanya hubungan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregarious, sehingga manusia juga disebut sosial animal. Karena sejak dilahirkan, manusia adalah satu dengan manusia yang lainnya. Karena sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu 1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya. 2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam lingkungannya. Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Di dalam menghadapi alam sekelilingnya, seperti udara yang dingin, alam yang kejam, manusia membutuhkan rumah. Di samping itu, manusia juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Semuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia ini. B. Pendekatan-pendekatan terhadap kelompok-kelompok sosial. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan, baik secara aktivitas maupun bentuknya. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial adalah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Hal yang paling penting adalah bahwa kelompok merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, dan menjadi pemegang peranan. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang bersinambung tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi. Pola berpikir tersebut yang dianuti seseorang akan mempengaruhi sifatnya. Jadi, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. C. Tipe-tipe kelompok sosial. Pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai-bagai kriteria ukuran. Seorang sosiolog Jerman, Georg Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok sebagai individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil antara lain, pertama, besar kecilnya jumlah anggota, kedua, derajat interaksi sosial, yang ketiga, kepentingan dan wilayah, yang keempat, berlangsungan suatu kepentingan, yang kelima, derajat organisasi, dan yang keenam, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari suatu individu. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan tinggal balik yang saling Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Perasaan in-group dan out-group didasari dengan suku sikap yang dinamakan apa? Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah sebagai berikut. 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu aktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. 4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. C. Tipe-tipe kelompok sosial. Pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial.
Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria ukuran. Seorang sosiolog Jerman, Georg Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, sebagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. C. Tipe-tipe kelompok sosial. Pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar. Dasar yang akan diambil sebagai salah satu alternatif yang mengadakan klasifikasi tipe-tipe sosial adalah ukuran jumlah atau derajat interaksi sosial, atau kepentingan-kepentingan kelompok, atau organisasinya, atau kombinasi dari ukuran-ukuran di atas. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota atau kelompok tertentu. Akan tetapi, dalam hal lain seperti bidang pekerjaan, reaksi keanggotaan bersifat sukarela. Perasaan in-group atau out-group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya. Keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Di dalam klasifikasi kelompok-kelompok sosial, pembedaan yang luar biasa dan fundamental merupakan pengelompokan antara kelompok-kelompok kecil, di mana hubungan antara anggota-anggotanya rapat sekali. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal. Contoh di dalam keluarga, teman sepermainan. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang bersifat hubungannya tidak didasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Syarat-syarat yang sangat penting agar hubungan terjalin sangat erat antara kelompok adalah: pertama, berdekatan satu dengan yang lainnya; yang kedua, bahwa kelompok tersebut adalah kecil; dan yang ketiga, adanya suatu kelanggengan hubungan antar kelompok yang bersangkutan. Yang kelima, pengayuban dan patembayan. Pengayuman adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Bentuk patembayan terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang didasarkan hubungan timbal balik. Misalnya, ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu produk atau industri, dan lain sebagainya. Tipe-tipe pengayuban yaitu: 1. Pengayuban antara ikatan darah; 2. Pengayuban karena tempat; yang ketiga, pengayuban karena jiwa pikiran. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya organisasi. Kalau suatu organisasi sudah dibentuk, ia merupakan suatu identitas tersendiri yang khusus. Ada dua prinsip utama yang mengatur kehidupan sosial dan organisasi, yaitu struktur sosial dan pola-pola perilaku organisasi. Kriteria rumusan organisasi formal merupakan keadaan tata cara untuk memobilisasikan dan mengorganisasikan usaha-usaha. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Seorang anggota nominal grupnya dianggap oleh anggota-anggota lain sebagai seseorang yang masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan, tetapi interaksinya tidak intens. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Ke-8, kelompok akupasional dan volunteer. Kelompok akupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak beraturan.
Macam-macam bentuk kelompok sosial berbentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak beraturan pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Yang pertama, kerumunan. Ukuran batas adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Paling tidak, batas kerumunan adalah sejauh mata dapat melihat dan selama telinga dapat mendengarkan. Jadi, kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara atau temporer. Di dalam kerumunan jelas tidak dapat terorganisasi. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desus-desus surat kabar, radio, televisi, dan film. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. 1. Masyarakat setempat. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Secara singkat, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan 4 kriteria yang berpautan, yaitu jumlah penduduk, luas, kekayaan, kepadatan, penduduk daerah pedalaman, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara bermacam-macam jenis masyarakat setempat yang sederhana dan modern, serta masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang teoretis terdiri paling sedikit dari 2 orang, yang paling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Akhir-akhir ini, para sosiolog banyak menaruh perhatian pada penelitian small group karena hal berikut. 1. Penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok-kelompok kecil mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku sehari-hari individu. Yang kedua, dalam pengelompokan kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam. Yang ketiga, small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat. Yang keempat, kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Penelitian terhadap small group diberikan beberapa keuntungan, yaitu individu dipandang sebagai bagian dari kelompok yang juga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. 2. Dengan adanya penelitian terhadap small group, dipergunakan metode baru dalam meneliti kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, untuk kepentingan percobaan ilmiah, para peneliti membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk membuktikan kebenaran hipotesnya. Dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Di dalam dinamika kelompok, mungkin terjadi antagonisme antar kelompok. Apabila terjadi peristiwa tersebut, secara hipotesis, prosesnya sebagai berikut. 1. Bila kedua kelompok saling bersaing, maka akan timbul stereotip. 2. Kontak antara dua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindak bermusuhan tersebut. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap tidak bermusuhan. Yang keempat, di dalam kerjasama mencapai tujuan, stereotip yang semula negatif menjadi positif. Sekian dari saya, terima kasih.